Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun yang pertama yaitu Akmal Dwi Nugraha, yang kedua Alia Gita Ramadhani, yang ketiga Anissa Putri Andita, yang keempat Anissa Fatin, yang kelima David Asyari, yang keenam Desvira Sabila, yang ketujuh Diana Putri Febrianti. Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu mengenai kontribusi wajib kepada orang pribadi atau sebuah badan yang memang sifatnya itu memaksa. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang serta imbalan yang memang dikatakan tidak langsung. Dipergunakan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat. Nah, jadi pajak itu sesuatu yang memang wajib dibayarkan, namun hasilnya tidak dapat langsung kita rasakan. Seperti halnya apa? Contohnya adanya sekolah, rumah sakit, pasar, ataupun jalan. Sedangkan retribusi daerah sendiri, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, didefinisikan yaitu sebuah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk sebuah kepentingan pribadi atau sebuah badan. Nah, jadi pada intinya retribusi itu pungutan yang dikenakan apabila kita menggunakan sebuah fasilitas umum, seperti halnya jalan tol maupun kebun binatang. Ketika kita memasuki jalan tol, semisal kita merasakan dulu fasilitas yang ada jalan tol tersebut. Keluar dari itu semua, kita harus membayar. Nah, itu dikatakan sebagai ataupun tergolong ke dalam sebuah retribusi daerah. Ciri yang melekat pada retribusi daerah. Adapun ciri yang memang melekat pada retribusi daerah sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adanya pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang serta perda atau peraturan daerah. Yang kedua, hasil penerimaan retribusi masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Yang ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapat kontrak prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang memang dilakukan. Lalu yang keempat yaitu retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau suatu badan. Lalu yang terakhir, poin kelima yaitu sanksi yang dikenakan pada sebuah retribusi, yaitu sanksi secara ekonomis. Maksudnya apa? Maksudnya jika tidak membayar retribusi, dia tidak akan memperoleh sebuah jasa. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenis pajak daerah sendiri terbagi menjadi 2. Adapun yang pertama yaitu pajak provinsi, yang kedua pajak kabupaten ataupun kota. Pajak provinsi. Pajak provinsi sendiri terbagi ke dalam 5 poin. Adapun yang pertama yaitu pajak terhadap seluruh kendaraan beroda semua jenis yang ada di darat maupun di laut. Semisal yang ada di darat, adanya pajak kendaraan bermotor atau katakanlah PKB. Yang ada di laut, semisal kapal pesiar dan kapal ekskursi. Dan ada pengecualian terhadap kendaraan yang memang ada di laut sendiri, semisal perahu nelayan yang memang beratnya itu di bawah 10 groston. Yang kedua, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak. Semisal apa? Semisal bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, bea balik nama kendaraan bermotor sendiri itu tidak dipungut setiap 1 tahun sekali, tidak. Mengapa? Sebab hanya pada saat itu saja ketika memang ingin balik nama antara kedua belah pihak si A terhadap si B.
Lalu yang ketiga yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Yang keempat, setiap kegiatan pengambilan pemanfaatan air dan tanah, semisal pajak air permukaan. Yang kelima, semua jenis bahan bakar, cair maupun gas untuk kendaraan bermotor. Contohnya yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak kabupaten ataupun kota. Yang pertama ada pada pajak hotel. Pajak hotel sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel itu sendiri. Nah, adapun tarif dari pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Rujukannya ada pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang kedua, ada pada pajak restoran. Nah, pajak restoran sendiri, tarif dari pajak restoran sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Rujukannya ada pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang ketiga, pajak reklame. Pajak reklame itu dikenakan tarif paling tinggi sebesar 25%. Rujukannya ada pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang selanjutnya mengenai pajak air tanah. Nah, pajak air tanah sendiri ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Rujukannya ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mengenai pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkantoran, tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan perkantoran ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Rujukannya ada pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu tarifnya terkena 5%, dan itu merupakan tarif yang memang paling tinggi ada dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang selanjutnya, pajak parkir. Pajak parkir sendiri, tarif yang ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Rujukannya ada pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang selanjutnya, pajak penerangan jalan. Adapun mengenai pajak penerangan jalan paling tinggi sebesar 3%. Nah, penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 1,5%. Rujukannya ada pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Mengenai pajak hiburan. Pajak hiburan itu tarifnya terkena paling tinggi 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat ataupun tradisional itu ditetapkan paling tinggi 10%. Rujukannya ada pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Mengenai pajak ini ditetapkan paling tinggi 25%. Rujukannya ada pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang terakhir mengenai pajak sarang burung. Adapun mengenai pajak ini, semisal pajak sarang burung walet, nah itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Ada dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis retribusi daerah. Jenis retribusi daerah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Adapun mengenai retribusi jasa umum terbagi ke dalam 15 bagian. Yang pertama mengenai retribusi pelayanan kesehatan, semisal pelayanan di dalam puskesmas, balai pengobatan, RSUD, dan tempat kesehatan yang lainnya. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau katakanlah kebersihan. Nah, untuk pelayanan yang seperti ini diselenggarakan oleh pemerintah meliputi pengambilan, pengangkutan, pembuangan, serta penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan sampah itu sendiri. Yang ketiga, retribusi pengganti biaya cetak KTP atau
akte catatan sipil. Lalu yang keempat, retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Untuk pungutan yang seperti ini meliputi pelayanan penggalian, pengarungan, pembakaran, atau pengabuan, serta sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah tersebut. Yang kelima, retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir itu sendiri tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Yang keenam, retribusi pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar dikelola oleh BUMN atau BUMD serta pihak swasta. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk penguatan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Lalu yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang ke-10, retribusi penyediaan atau penyedotan kakus untuk pemungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dikelola oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD atau swasta. Yang ke-11, retribusi pengolahan limbah cair. Yang ke-12, retribusi pelayanan terak. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Yang ke-15, pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan. Yang kedua, retribusi jasa terbagi ke dalam 16 bagian. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir ataupun pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir tersebut. Yang ketiga, retribusi tempat penyelenggaraan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh siapa? Oleh pemerintah itu sendiri, pemerintah daerah. Nah, yang keempat itu retribusi terminal untuk pungutan pemakaian tempat. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan, villa, pasanggrahan, ataupun yang lainnya. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi ataupun olahraga ataupun pariwisata yang lainnya. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang. Yang ke-11, retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah. Yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Itu terbagi ke dalam 6 jenis. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan atau katakanlah IMB. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya. Yang keempat, retribusi izin trayek untuk pungutan atas pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan atau pembudidayaan ikan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing. Retribusi perizinan tertentu yang tadi baru saja dibahas itu berlandaskan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan daerah jenis retribusi perizinan tertentu. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam pasal tersebut, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mana
dalam undang-undang tersebut lebih mempertegas pengertian retribusi itu sendiri dalam tatanan pemerintahan yang lebih rendah. Terdapat salah satu perbedaan antara pajak dan retribusi sendiri dalam hal dasar hukum yang memayungi keduanya. Nah, untuk pajak sendiri, dasar hukumnya yaitu undang-undang seperti yang tercantum dalam UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau katakanlah KUP. Sementara payung hukum retribusi sendiri yaitu adanya peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun pejabat negara yang lebih rendah, semisal Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dan Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah. Mekanisme perhitungan pajak daerah. Adapun cara atau mekanisme perhitungan pajak sendiri yaitu dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak itu sendiri. Adapun contoh mekanisme perhitungan pajak sendiri, semisal pada pajak restoran, terdapat dalam Perda nomor 11 tahun 2011. Di sana dijelaskan bahwa restoran sendiri merupakan tempat fasilitas ataupun fasilitas yang menyediakan makanan maupun minuman yang dikenakan pajak. Hal-hal yang termasuk restoran seperti halnya kantin, warung, bar, kafeteria, atau juga usaha catering pasti dikenain pajak. Nah, yang dikenakan pajak itu merupakan pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Oleh karena itu, kita selaku pembeli yang harus membayarnya. Nah, pasti kita pun pernah melihat bill yang diberikan oleh seorang kasir. Nah, di sana kan terlihat tarif pajak, di dalamnya terlihat tarif pajaknya. Nah, itulah disebut sebagai pajak restoran. Pada restoran sendiri, tarif pajaknya ditetapkan maksimal 10% dari pembayaran yang diterima oleh restoran tersebut. Adapun rumus menghitungnya yaitu pajak bangunan 1 sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak restoran. Contoh menghitung pajak restoran. Di sini ada sedikit contoh kasus yang memang bisa membuat kita mengetahui cara menghitung pajak restoran. Nah, Budi membeli sop buntut di restoran A seharga 50.000. Serta Budi juga mengkonsumsi es susu seharga 10.000. Terakhir, Budi membeli makanan pendamping gorengan dengan harga 10.000. Mengingat restoran tersebut terletak di Jakarta, maka tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah 10%. Jadi cara menghitung pajaknya adalah sebagai berikut. Pajak bangunan 1 sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak restoran. Nah, dasar pengenaan pajak tadi yang dibeli oleh Budi, yang pertama sop buntut seharga 50.000, yang selanjutnya es susu 10.000, serta yang terakhir gorengan 10.000. Ketiganya dari apa yang dibeli Budi dikali dengan pajak yang ditentukan oleh daerah tersebut sebesar 10%. Hasil dari yang tadi itu merupakan 70.000. 50.000 sop buntut, 10.000 es susu, serta 10.000 gorengan ditambah dikali 10%. Nah, maka pajak bangunan sama dengan 7.000. Maksudnya pajak yang memang harus dibayarkan oleh si Budi itu sebesar 7.000 rupiah. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
serta terima kasih kepada rekan-rekan kawan-kawan sekalian yang telah menyimak serta mengikuti giat perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.